Gua, Jack, dan Chris adalah konten kreator horor yang hobi banget explore tempat-tempat mistis buat nyari bukti aktivitas paranormal. Tapi jujur aja, gue sendiri nggak percaya sama yang namanya hantu. Gue selalu mikir kalau suara aneh, bayangan gelap, atau kejadian janggal itu cuman kebetulan atau kerjaan pikiran manusia yang terlalu paranoid. Kali ini kita pilih kapal Queen Mary di Long Beach, California, yang terkenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia. Dulunya kapal ini kapal perang, jadi udah banyak banget orang yang mati di sini. Sekarang kapal ini dijadikan hotel, tapi banyak orang yang nginep di sini cerita tentang kejadian gaib yang mereka alami. Begitu masuk ke Queen Mary, hawa di dalamnya langsung beda. Udara di dalam kapal ini dingin, tapi bukan dingin biasa. Rasanya kayak ada sesuatu yang merayap di kulit. Interiornya masih mempertahankan desain lamanya. Lorong sempit, lampu yang temaram dan bau karat bercampur kayu tua yang bikin suasana makin suram. Di beberapa sudut, wallpaper mulai mengelupas, meninggalkan bekas gelap yang seolah seperti bayangan bergerak jika dilihat sekilas. Kita langsung jalan-jalan buat ambil footage. Gua dan Chris pegang kamera, sedangkan Jake bawa alat IMF buat deteksi energi paranormal. Setiap langkah yang kita ambil bergema di sepanjang lorong yang sepi. Ada rasa seakan-akan seseorang mengawasi dari bayangan gelap di sudut kapal. Bro, katanya di lorong B banyak suara langkah kaki tanpa orang, kata Chris sambil ngecek peta kapal. Kita kesana aja nanti malam, pasti keren buat konten, balas gua dengan antusias. Selama sore hari, kita muter-muter kapal, ngambil footage di berbagai sudut yang menarik. Di salah satu deck, kita ketemu seorang staff yang udah lama kerja di sini. Dia ngasih peringatan, jangan ke deck B sendirian, terutama tengah malam. Beberapa tamu suka lihat bayangan yang nggak seharusnya ada, katanya dengan wajah serius. Kita cuman ketawa, gue masih nggak percaya sama hal-hal begituan. Menjelang malam, suasana di kapal mulai berubah. Lorong-lorong yang tadinya suram, sekarang terasa lebih gelap dan dingin. Udara seolah makin berat, langkah kaki kita terasa makin menggema. Padahal gak ada yang jalan selain kita. Bayangan di dinding tampak lebih panjang dari biasanya, seolah ada sesuatu yang berdiri di ujung koridor. Saat masuk ke kabin, kita ngedenger suara lirih dari radio kapal yang udah gak berfungsi. Statiknya tiba-tiba berubah menjadi bisikan samar yang terdengar seperti nama kita disebut satu persatu. Malamnya kita mulai explore. Semua masih aman. Kita coba komunikasi pakai spirit box di ruang mesin, tempat yang katanya paling angker. Awalnya nggak ada apa-apa, sampai tiba-tiba alat itu nyaringin suara statis yang aneh. Lift. Kita semua diem. Bentar, barusan ada suara lift. Dengar nggak? Jack nanya dengan wajah tegang. Mungkin gangguan sinyal doang, kata gua santai, walau di dalam hati gua mulai ragu. Kita lanjut. Tapi pas kita beranjak ke kabin 340, yang katanya kamar paling berhantu, suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki, bisikan samar, dan sesekali suara ketukan di dinding. Di beberapa momen, udara mendadak terasa lebih dingin, seakan ada sesuatu yang bergerak di sekitar kita. Gua masih skeptis. Mungkin cuman kapal yang berderit. Tiba-tiba, lampu di koridor kedap-kedip. Lalu mati total. Suasana berubah jadi gelap gulita. Dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis. Chris panik langsung menyalakan senter dan kita ngelihat ada bayangan samar di ujung lorong. Siapa itu? Tanya Jake dengan suara yang bergetar. Gak ada jawaban. Tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat ke arah kita. Senter Chris mati sesaat dan saat nyala lagi gak ada siapa-siapa. Tapi yang bikin gua merinding, ada bekas telapak tangan basah di lantai, tepat di depan kaki kita. Gua dan Jack mundur selangkah. Chris mulai merekam dengan tangan yang sudah gemeter. Kita cabut aja dulu yuk, gua bisik pelan. Saat kita berbalik, suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Kalian enggak sendirian. Dari arah lorong terdengar suara langkah kaki. Tapi nggak ada orang. Langkah itu semakin mendekat, detak jantung gue makin kencang,
Gue nunjuk ke pintu darurat di dekat tangga. "Lari!" Chris teriak. Kita langsung lari menuju pintu. Tapi sebelum kita sempat keluar, suara keras terdengar dari dalam kabin 340. Seperti ada sesuatu yang banting dinding dari dalam. Pintu kabin itu terbuka sedikit dan dari dalam muncul bau busuk yang menyengat. Jake yang berdiri paling dekat ke pintu langsung terdorong ke belakang, seolah ada yang mendorongnya dengan kasar. "Gila, ada sesuatu di dalam!" Jake teriak panik. Kita nggak pikir panjang, langsung kabur sejauh mungkin dari sana. Pas udah sampai kamar, kita langsung nutup dan ngunci pintu rapet-rapet. Napas kita masih ngos-ngosan. Chris ngeliat rekaman di kameranya. "Bro, ini nggak mungkin," katanya dengan suara bergetar. Di rekaman itu, pas kita lari, ada sosok hitam berdiri di depan kabin 340. Wujudnya samar, tinggi, dan seperti sedang ngelihat ke arah kita. Malam pertama ini belum berakhir, tapi satu hal yang jelas, kita udah menarik perhatian sesuatu yang tidak seharusnya nggak kita ganggu. Pagi harinya, kami berkumpul di kamar untuk menonton ulang rekaman semalam. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara napas kami yang terdengar saat video diputar. Saat rekaman sampai di bagian lorong, sesuatu yang tidak kami sadari semalam muncul di layar. Sebuah bayangan hitam mengintip dari ujung koridor. Diam, tidak bergerak, sebelum menghilang dalam sekejap. "Oke, ini mulai aneh nih," kata Chris merinding sambil menelan ludah. Kami semua saling pandang, napas terasa lebih berat. Jake mengulang bagian itu berkali-kali, memperlambat video, dan semakin jelas terlihat bahwa bayangan itu bukan sekedar ilusi optik. Sosok itu benar-benar ada. Siang harinya, kami mencoba mengalihkan pikiran dengan mengeksplor dek atas. Matahari bersinar terang, namun kapal ini tetap terasa suram dan mencekam. Kami berbincang dengan beberapa staf hotel yang bekerja di sini. Dengan wajah waspada, mereka berbagi cerita bahwa beberapa tamu sering mendengar suara anak kecil ketawa di tengah malam, meski nggak ada tamu anak-anak yang menginap. "Bukan cuma itu," kata salah satu staf menurunkan suaranya. "Beberapa tamu pernah ngelihat seorang pria berdiri di lorong B, menatap ke arah mereka sebelum menghilang gitu saja." Kami mulai berpandangan, perasaan gak nyaman kembali menyelimuti. Malamnya kami kembali ke lorong B dengan peralatan lengkap. Baru beberapa menit rekaman berjalan, suhu mendadak turun drastis. Napas kami berubah menjadi uap tipis di udara. Jake mengeluarkan IMF dan jarumnya naik turun gila-gilaan. "Gila, energinya kuat banget di sini," bisik Jake, suaranya bergetar. Tiba-tiba, pintu di ujung lorong terbanting sendiri dengan keras. Nafas kami tercekat, suasana berubah menjadi mencekam, udara di sekitar terasa semakin berat. "Shit!" Aku langsung mundur selangkah, jantung berdebar gak karuan. Chris nunjuk ke kamera dengan tangan gemeter. Bro, ada sesuatu di belakang lo." Aku langsung menoleh dan melihatnya seorang pria berdiri di ujung lorong. Seragam perangnya robek-robek, wajahnya hancur, matanya bolong dan darah menetes dari kepalanya. Sosok itu diam, menatap kosong ke arahku. Perutku terasa sakit, lututku mulai lemas. Saat aku ingin mundur, suara langkah berat menggema di lantai besi kapal mendekat dengan cepat. Cahaya lampu lorong berkedip-kedip seperti film. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Lalu tiba-tiba muncul tepat di depan mukaku. Mulutnya menganga lebar, mata bolongnya menatap lurus ke dalam jiwaku. "Lari!" teriak Jake. Kami langsung lari secepat mungkin. Suara langkah kaki itu terus mengejar, makin cepat dan makin keras. Pintu menuju tangga terbuka sendiri dengan suara deritan yang menyiksa, diikuti oleh jeritan panjang dari dalam. Kami berhamburan masuk kamar, mengunci pintu dengan napas tersengal-sengal, tapi teror belum berakhir. Lampu kamar berkedip-kedip liar. Suara ketukan di dinding semakin keras, seperti sesuatu ingin masuk. Lalu suara bisikan nyelinap ke dalam telinga kami. "Kalian gak boleh pergi." Aku membeku, dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Chris dan Jake mulai pucat. Lalu lampu kamar pecah dan kegelapan menelan kami.
Di tengah kegelapan, suara langkah kaki kembali terdengar. Semakin dekat, semakin dekat. Napas kami tertahan. Kemudian dari dalam gelap, sepasang tangan pucat dengan kuku panjang dan hitam mencengkram bahuku dari belakang. Aku menjerit, tubuhku terasa lumpuh. Sesuatu berbisik di telingaku, suaranya serak dan dingin. Seperti bisikan dari neraka. Jangan menoleh. Kalau kau melihatku, kau tidak akan bisa pergi. Aku panik menutup mata erat-erat, tapi suara-suara itu makin lama makin banyak. Seperti ada banyak makhluk yang mengelilingi kami, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kami mengerti. Lantai di bawah kami mulai bergetar, suara ketukan berubah menjadi dentuman keras. Chris mulai berteriak panik. Tolong, siapapun, tolong kami. Tiba-tiba suara jeritan panjang memenuhi ruangan. Sesuatu menarik kakiku dengan paksa, menyeretku ke sudut ruangan. Aku meronta, tapi cengkramannya terlalu kuat. Aku membuka mata dan melihat wajah mengerikan itu lagi. Tetapi kali ini dia tersenyum. Giginya hitam, tajam seperti silet. Dan sebelum semuanya gelap, suara terakhir yang kudengar adalah bisikannya. Sekarang kalian milikku. Kami mencoba bertahan sampai pagi, tapi ketakutan terus menghantui. Setiap kali kami mencoba memejamkan mata, suara ketukan berubah menjadi gedoran. Lalu cakaran di dinding, lalu suara bisikan yang semakin dekat. Sesekali suara nafas kasar terdengar tepat di telinga kami. Seakan sesuatu berdiri di samping kami, mengamati dalam kegelapan. Chris menyalakan senter, dan saat cahaya menyapu langit-langit, kami melihatnya, sosok hitam merayap di atas. Menempel di sudut ruangan, kepalanya menoleh cepat dengan gerakan tidak manusiawi. Matanya kosong, hitam pekat, dengan mulut yang menganga lebih lebar dari seharusnya. Jake terjatuh dari tempat tidur, tangannya gemeter. Kita harus pergi sekarang. Kami mengemasi barang dengan terburu-buru dan keluar dari kamar. Namun lorong kini lebih gelap dari sebelumnya. Lampu berkedip-kedip dan di ujung lorong, sosok pria berseragam perang itu berdiri menatap kami dengan tatapan kosong. Wajahnya separuh hancur, seragamnya kotor dan berlumuran darah. Tiba-tiba lampu padam total. Seketika suara langkah kaki itu menggema dari segala arah, cepat dan berantakan. Jake menjerit saat sesuatu meraih pergelangan kakinya, menyeretnya ke belakang. Kami menariknya dengan sekuat tenaga, dan ketika Chris menyorotkan senter, kami melihat tangan-tangan kurus dengan kuku panjang mencengkram kaki Jake. Tangan itu muncul dari lantai kapal yang sudah membusuk. Kami berlari menuju tangga, tapi tangga itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap langkah terasa seakan kami berlari di tempat. Nafas kami engap, dan di belakang, suara geraman mengerikan semakin dekat. Sesaat sebelum kami mencapai pintu keluar, suara jeritan panjang terdengar di belakang kami. Sesuatu menabrak dinding dengan keras, seolah berusaha menerobos masuk ke dunia ini. Begitu sampai di dermaga, kami langsung masuk mobil dan tancap gas meninggalkan kapal sialan itu. Kami tertawa lega berpikir bahwa kami telah selamat. Namun, di malam hari, kami sadar sesuatu. Di dalam mobil, melalui kaca spion, aku melihatnya. Sosok itu duduk di kursi belakang, tersenyum kepadaku. Aku menjerit, panik, dan mobil hampir keluar jalur. Chris menoleh ke belakang tapi tidak melihat apa-apa. Jake yang duduk di kursi belakang diam dan menggigil serta menutup mata. Aku bisa merasakannya, bisiknya. Dia ada di sini. Kami tiba di motel, berpikir bahwa dengan menjauh dari kapal semuanya akan berakhir. Namun saat kami masuk ke kamar, lampu berkedip pelan. Suara ketukan mulai terdengar dari lemari, lalu dari bawah ranjang. Chris memeriksa kamar mandi. Sebuah kesalahan besar. Saat dia menyalakan lampu, cermin di hadapannya memantulkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sosok itu berdiri di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Kepalanya berada di sebelah pundak kanannya. Tangannya yang hitam dan kurus merayap di bahu kirinya.
Chris berteriak dan cermin itu pecah berkeping-keping dalam sekejap. Kami tidak bisa melarikan diri dari ini. Hari demi hari teror itu semakin menjadi. Bayangan-bayangan bergerak sendiri di pojok ruangan. TV menyala sendiri di tengah malam menampilkan layar hitam dengan suara napas berat. Setiap kali kami menutup mata, bisikan itu semakin jelas. Mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Kami mencoba pindah tempat tinggal, tapi itu tidak membantu. Mereka mengikuti kami. Tidak ada tempat aman, tidak ada jalan keluar. Kami telah membawa kegelapan itu bersama. Dan kami tahu, kami akan dihantui seumur hidup kami.